Oke, mulai ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Atabik Lutfi, MA, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 10 ingin saya Nuraini dengan NPM 3119062 dan rekan saya Zahratul Aini dengan NPM 3119185 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Hubungan Filsafat, Ilmu, dan Agama. Oke, next. Pengertian filsafat. Pengertian filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata philos dan sophia. Kata philos berarti cinta atau love atau sahabat. Dan sophia berarti kebijaksanaan atau wisdom. Kearifan dan pengetahuan. Secara etimologis, kata filsafat berarti love of wisdom atau cinta kebijaksanaan, cinta kearifan, cinta pengetahuan atau sahabat kebijaksanaan, sahabat kearifan, dan sahabat pengetahuan. Berikut ini beberapa definisi dari beberapa filsuf dan ahli filsafat. Yang pertama yaitu Plato. Filsafat adalah menurut Plato ini, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Yang kedua yaitu menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles ini, filsafat adalah ilmu pengetahuan senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada. Yang ketiga yaitu menurut William James. Menurut beliau, filsafat adalah sesuatu upaya yang luar biasa, hebat untuk berpikir yang jelas dan terang. Yang keempat yaitu menurut Pujawijanto. Menurut Pujawijanto, filsafat adalah ilmu atau tentang segala sesuatu yang menyelidiki keterangan atau sebab yang sedalam-dalamnya. Yang kelima yaitu ada menurut Pitagoras. Ditasbihkan sebagai orang yang pertama kali menggunakan kata filosofia yang berarti pecinta kebijaksanaan. Love of wisdom, bukan kebijaksanaan itu sendiri. Dari serangkaian definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat berarti berpikir secara radikal atau mendasar, mendalam sampai ke akar-akarnya. Sistematik atau teratur, runtut, logis, dan tidak serampangan untuk mencapai kebenaran universal atau umum, terintegral, dan tidak khusus serta tidak parsial. Pengertian ilmu. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang mempunyai ciri tertentu yang sesuai dengan teori dan kenyataan yang ada. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui manusia dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Kata ilmu dalam pengertian teknis operasional ialah kesadaran tentang realitas. Pengertian ini didapat dari makna ayat yang ada dalam Al-Quran, yang artinya orang memiliki kesadaran tentang realitas melewati pendengaran, penglihatan, dan berpikir rasional dalam menghadapi kebenaran.
Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu dipandang dari sudut filsafat. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu agama yang berarti tradisi. Pada konsep yang sama dalam bahasa Latin disebut religio yang berarti mengikut kembali yang bermaksud mengikat dirinya kepada Tuhan. Agama adalah tiruan dari filsafat. Menurutnya, baik agama maupun filsafat berhubungan dengan realitas yang sama. Keduanya terdiri dari subjek-subjek yang berupa dan sama-sama melaporkan prinsip-prinsip tertinggi wujud, yaitu esensi prinsip pertama dan esensi dari prinsip-prinsip kedua non-fisik. Oke, next. Persamaan antara filsafat, ilmu, dan agama. Yang pertama yaitu persamaan antara ilmu filsafat dan agama adalah sama-sama untuk mencari kebenaran. Ilmu melalui metode ilmiahnya mencari kebenaran dengan cara mengadakan riset dan penyelidikan untuk mencari kebenaran tersebut. Yang kedua yaitu ketiganya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga yaitu ketiganya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Yang keempat yaitu ketiganya mempunyai metode dan sistem. Yang kelima yaitu ketiganya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya, timbul dari hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aini. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudari Aini. Jika tadi membahas tentang persamaan filsafat, ilmu, dan agama, maka perbedaannya adalah terdapat di jika filsafat itu melakukan riset berdasarkan bersumber dari akal budi berdasarkan dari akal atau rasio manusia, logika. Sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan, yaitu dari Al-Quran, hadis, ijma, dan satu lagi, apa lagi? Pokoknya bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, sama satu lagi, kias. Ya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan itu mencari kebenaran dengan cara penyelidikan atau riset, pengalaman empiris, dan percobaan eksperimen. Filsafat dan ilmu bersumber pada kekuatan akal, sedangkan agama bersumber pada wahyu. Filsafat didahului oleh keraguan, ilmu didahului oleh keingintahuan, sedangkan agama diawali oleh keyakinan. Dari keraguan itulah seseorang yang ingin mencari tahu kebenarannya, maka ia membuat riset atau penelitian. Sedangkan ilmu itu didahului oleh keingintahuan dulu. Dari keingintahuan lalu ia belajar, maka ia bisa tahu. Sedangkan agama diawali dari keyakinan. Keyakinan ia terhadap agamanya tersebut. Selanjutnya, hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama. Pertama, yaitu cahaya dan kekuatan. Ilmu pengetahuan memberikan pada kita cahaya dan kekuatan, sedangkan agama memberi kita cinta, harapan, dan kehangatan. Maksudnya, ilmu pengetahuan itu memberi kita kekuatan. Kekuatan maksudnya ilmu, dengan ilmu kita bisa kokoh dalam memberikan pendapat atau memberikan maksudnya dengan ilmu kita bisa kokoh terhadap pendirian maksudnya. Sedangkan agama memberi kita cinta, harapan. Nah, orang itu bisa sosialisasi dengan orang lain itu karena adanya cinta terhadap
cinta terhadap sesama. Sehingga agama itulah yang mendorong untuk seseorang itu untuk menimbulkan rasa cinta sesama manusia gitu. Kedua, yaitu memberikan kekuatan. Ilmu agama dan ilmu pengetahuan sama-sama memberikan kekuatan kepada manusia. Namun, kekuatan yang diberikan oleh agama ialah berkesinambungan atau berkelanjutan, sedangkan kekuatan yang diberikan ilmu pengetahuan terputus-putus. Ilmu pengetahuan itu indah, begitu pula dengan agama. Maksudnya, kalau ilmu pengetahuan itu terputus-putus karena ketika dia nggak bakal berhenti ketika sudah selesai masa SD, ia harus menempuh pendidikan di SMP supaya untuk melengkapi ilmu pengetahuannya. Begitu pula juga ketika dia selesai sudah SMP, maka ia harus melanjutkan SMA-nya supaya bisa memperkuat ilmu pengetahuan itu. Nah, ketiga yaitu akal dan pikiran. Ilmu pengetahuan memperindah akal dan pikiran. Agama memperindah jiwa dan perasaan. Ilmu pengetahuan sama-sama membuat manusia merasa nyaman. Tuh. Jelas ya, maksudnya di situ ketika ilmu pengetahuan itu memperindah akal dan pikiran dengan banyaknya, karena ilmu pengetahuan itu membuka pandangan kita terhadap alam ini, terhadap ciptaan semua. Jadi dengan dengan terbukanya pikiran kita tentang alam ini, itu akan memperindah akal dan pikiran kita. Gitu. Namun agama memperindah jiwa dan perasaan karena dengan perasaan itulah kita bisa menyatukan persatuan manusia gitu. Jadi indah gitu. Selanjutnya yaitu melindungi dari penyakit. Ilmu pengetahuan melindungi manusia dari penyakit dan bencana alam, sedangkan ilmu agama melindungi manusia terhadap keserakahan. Melindungi penyakit. Iya, karena kalau ilmu pengetahuan, dengan kita tahu ilmunya, misalnya kita nggak mau makan. Dengan kita nggak mau makan, kita tahu kita pasti sakit. Nah, maka dari itu, ilmu pengetahuan itu bisa mencegah atau melindungi manusia itu terhadap penyakit tersebut gitu. Jadi sebelum terkena penyakit kita udah tahu. Jadi gitulah maksudnya. Maksudnya kita bisa tahu apa yang akan terjadi melalui ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu agama melindungi manusia terhadap keserakahan, jelas ya. Selanjutnya itu mengharmoniskan dunia. Ilmu pengetahuan mengharmoniskan dunia dengan manusianya. Agama menyelaraskan manusia dengan dirinya. Jadi maksudnya ilmu pengetahuan itu mengharmoniskan, membuat banyak pengalaman terhadap dunia ini, membuat banyak pengalaman terhadap manusia. Sedangkan agama itu menyelaraskan, menyamaratakan semua manusia dengan dirinya sendiri. Baik, jelas ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman ada yang kurang jelas atau mau ingin ditambahkan materinya, silahkan. Ya, silahkan. Bagi teman-teman yang mungkin dan diharapkan ada pertanyaan, silahkan disampaikan atau ditambahkan. Atau mungkin ada literatur lain yang teman-teman baca, silahkan disanggah dan sejenisnya. Makasih. Saudara Chandra, Saudari Siti Rahayu atau Saudari Ayu Ningrum? Apa, Salman? Ada mau bertanya. Pernyataan atau pertanyaan? Aduh. Nanya apa ya? Saya mau nanya nih. Boleh nggak ini? Boleh ya? ya? Silakan boleh. Tapi suaranya nggak sudah, Chan. Maaf, Chan. Aduh, tes. Ah. Halo, cek. 1, 2, 3. Ada ya? Cakep. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nih, antara ilmu pengetahuan dan agama mana yang didahulukan? Ilmu pengetahuan dan agama. Ya. Baik. Pertanyaannya cukup menarik ya. Ya. Terima kasih Wan Chandra atas pertanyaannya. Belum jawab. Iya, maksudnya pertanyaannya. Oh iya.
Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Udah, Chan. Ya, ada penjabaran ya kali. Gimana teman-teman yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya oke, mau bertanya. Silakan, saudara Muhammad Ilyas. Tadi di slide ada yang namanya cara berpikir tentang penyakit ya. Iya, Bang. Menyambung pertanyaan dari saudara Chandra tadi gitu kan. Nah, ilmu dulu atau tadi saudara Chandra? Ilmu dulu atau agama? Iya. Secara untuk Mas, saya juga terpikir juga karena apakah harus beragama dulu gitu kan untuk mengetahui sifat penyakit, apakah berilmu dulu gitu. Nah itu yang tadi saya kepikiran juga sama saudara Chandra itu. Saja, terima kasih. Berarti kita ini satu server ya? Iya. Kita nyambung. Kita 4G. Apa Bang Ilyas? 4G, bukan 3G. Ya, kalau Bang Ilyas for me dah. Mungkin saudari Monik yang ingin menambahkan mungkin, insya Allah. Luar biasa ya, Masya Allah. Gimana? Bagaimana Zaratul Aini? Mau dikolaborasikan dahulu Nur Aini atau Zaratul Aini? Oh ya. Ainani. Mungkin saya agak sedikit menjawab sedikit ya. Silakan. Kalau menurut kelompok kami, ilmu yang mana harus didahulukan antara ilmu dan agama, yaitu ilmu dulu. Di sini dengan tanda kutip ilmu agama gitu. Karena jika kita mendahulukan ilmu agama itu akan menguntungkan diri sendiri juga dengan orang lain gitu. Misalnya ketika kita mau sholat kan wajib bagi manusia. Nah, kita nggak tahu nih sholat itu apakah cuma sekedar Allahu Akbar, ruku, kembali lagi sujud, atau apa yang harus diperhatikan dalam sholat itu gitu. Jadi angka itu belajar ilmu syar'i, ilmu agama, kemudian baru agamanya gitu. Itu mah sama aja agamanya dulu dong kalau kayak gitu. Ilmunya dulu, ilmu agamanya dulu. Kita tahu nih bagaimana cara-cara rukun-rukun sholat dulu, terus bacaannya apa-apa aja dulu. Setelah itu, setelah kita tahu, sambil dipraktekkan gitu. Jadi bisa dibilang seharusnya sih selaras ya, harusnya selaras. Cuma dibandingkan yang mana dulu itu harusnya ilmunya dulu gitu. Ya guys, kasih Bang. Ilmunya dulu Bang gitu. Ya guys sih. Ya menurut saya ya Nur Aini. Menurut saya juga ilmu dulu, karena ilmu dulu, nah agama itu nanti datang beriringan gitu. Sama seperti yang dibilang Aini, nanti kalau kita punya ilmu, nah nanti agama itu kita tahu gitu. Ya pokoknya agama datang beriringan, ilmu dulu baru agama. Mungkin ada beriringan. Lain. Kalau beriringan sama dong, bukan ilmu dulu agama dulu. Ilmu dulu. Ada yang lain? Mungkin Salman mau nambahin. Ente nembak aneh. Semprot aja. Nah, ada Megazen mau nyampaikan, ada Siska. Ayo silakan. Nggak apa-apa. Enggak, nanti aja nanti. Aku masih mikir-mikir. Iya. Siska. Kalau iya silakan Mas Salman. Nah, sharing ya. Kalau saya sih kolaborasi. Tergantung fase kita menentukan kan
ketika sejatinya untuk saat ini sepantasnya sih kita ilmu dulu gitu. Karena kan itu untuk menunjukkan keingintahuan kita. Nanti pengalaman empiris kita juga itu kan lebih apa ya? Lebih rasional gitu. Nah, kalau mungkin kenapa saya katakan tadi kolaborasi tergantung fasenya. Mungkin ketika maaf ya 1400 tahun yang lalu ketika Al-Qur'an diturunkan, kita belum bisa ilmu dulu nih seputar kayak kan di dalam Al-Qur'an tuh Nabi Sulaiman ketika berbicara kepada semut ya. Nah, semut itu kan ternyata raja semut wanita. Itu kelihatan dari kebahasaan, nilai kebahasaan. Dan itu belum kita bisa pastikan kan. Maksudnya nilai ilmiah pada saat itu nggak bisa memastikan gitu. Ada juga di dalam Al-Quran bahwasanya ada sungai di dalam lautan. Yang mana hal-hal itu baru dibuktikan pada saat ini gitu. Karena teknologi yang semakin hebat, semakin pesat, baru bisa terbuktikan gitu. Jadi kalau menurut saya itu ada kolaborasi di antara kita, maksudnya terkadang posisinya ilmu dulu, terkadang posisinya agama atau wahyu gitu. Nah, mungkin kalau fase di 1400 tahun yang lalu, ya karena keterbatasan media pada saat itu, maka tetap ilmu didahulukan kalau saya ya, ilmu didahulukan, kemudian kalau memang hal-hal yang berkaitan dengan agama, itu baru dibuktikan gitu, baru bisa dibuktikan gitu. Nah, kalau untuk saat ini, sepertinya lebih ke keilmuan dahulu gitu. Kalau saya gitu, jadi ilmu dulu, baru agama, wahyu. Ketika kita udah mentok, ya akal kita sudah terbatas, kemudian hal-hal yang memang sekiranya di luar kemampuan dari eksperimen atau pengalaman kita, maka itu baru dialihkan kepada agama atau wahyu. Karena hal demikian kan lebih mudah kita terima karena rasionalitas, maksudnya karena pengalaman kita langsung gitu. Ketika kita mendahulukan ilmu pengetahuan dahulu dibandingkan agama, wahyu. Mungkin gitu. Kalau untuk saat ini, namun mungkin ada kolaborasi kayaknya ya, tergantung fase. Bagaimana Bang Chandra? Apakah sudah puas atau masih menjanggal? Kayak nggak tahu nih sih ya. Agak menjangkal aja sih. Kalau misalnya ilmu pengetahuan ya gitu. Dimana ini cuma pendapat saya aja yang maksudnya menyampaikan gitu ya. Ketika Rasulullah SAW itu yang ketika diutus itu maksudnya yang disampaikan itu agama dulu kalau nggak salah. Dimana sembahlah Allah gitu. Tapi bukan mengajarkan pengetahuan dulu. Tapi yaitu agama tadi, yakin kepada Allah, sembahlah Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi Bang, bukannya wahyu pertama itu adalah ikro dulu ya, maksudnya membaca dulu gitu. Dengan membaca kita bisa tahu ilmu, bisa tahu apanya gitu. Bisa membaca keadaan, Iya. tafakur, ta'akul. Dengan membaca ikro dulu. Itu bagaimana? Tapi tetap kan membaca dengan menyebut nama Tuhanmu gitu kan. Iya. Yang telah menciptakan. Membaca. Tetap kembali keyakinan kepada Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu Maha Pencipta. Artinya ya kembali ke agama gitu. Keyakinan lebih gitu. ke fase sih ya, kolaborasi. Iya. Keadaan. Iya, silakan Kak Zek. Tapi kalau seandainya, kan katanya agama dulu. Tapi kalau seandainya... Saya nggak mengatakan agama dulu ya, maksudnya itu cuman pendapat aja maksudnya. Nggak gitu. Ya, sih misalkan contoh, aku pernah dengar ya ditanya sifat harus dipelajari gitu. Terus, itu maskernya bisa dibuka dulu nggak jelas suaranya. Nggak boleh. Suaranya agak. Aku deketin aja ya. Ya. Waktu itu jelas ya, aku nggak boleh buka masker soalnya. Waktu itu aku pernah dengar ada orang yang tanya sifat, akhlak, adab atau Al-Quran dulu yang harus
dipelajari. Dengar nggak? Samar-samar mungkin nanti bisa dijelaskan sama yang Iya. mendengar. Boleh Oke, disampaikan ya udah. kedengaran sih, Zen, maaf. Kedengaran? Ya, jelas. Ya, kayak waktu itu aku pernah nanya kan, kalau ditanya itu kayak misalkan sifat, akhlak, adab, atau Al-Quran dulu yang harus dipelajari gitu kan. Terus jawabannya itu sifat, akhlak, sama adab yang harus dipelajarin, baru Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu kan sama apa yang kita pelajarin di dalam ilmu itu. Jadi kalau seandainya apa yang kita, misalnya kita tahu agama, misalnya agama, tahu ilmu agama, tapi kita nggak pelajari itu, ya sama aja kayak kita cuma dapat ilmu sia-sia gitu katanya. Berarti intinya lebih mengedepankan ilmu ya. Tapi tadi ada ya Zen ya. Oke, makasih Zen. Apa lagi Zen bersuara ya kan? Mudah-mudahan kita sering ini diskusi saling melengkapi. Jadi gimana? Coba bisa diulang, Salman? Aneh kurang jelas mendengar. Pokoknya intinya tadi lebih mengedepankan ilmunya. Atau mungkin kolaborasi ya. Kolaborasi atau bisa jadi tergantung individu masing-masing. Ya, apakah ini kita lebih wahyu dulu, Ya, kan, agama dulu atau keilmuan dahulu gitu. Mungkin bisa jadi ke individu masing-masing gitu. Banyak sih ya mungkin. Iya, karena kan isi Al-Quran itu kan sama isinya kan sebenarnya rata-rata ya ilmu apa yang kita pelajarin selama ini, ya kan? Jadi ya ilmu dulu baru. Alhamdulillah, menarik ya diskusinya. Yang jelas bukan seperti bis ya, tidak boleh saling mendahului. Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Ya berarti kita harus ini teman-teman, harus kita maknai lebih dalam. Agama itu apa yang dimaksud dan ilmu itu apa yang dimaksud. Karena agama itu kan luas. Ada akidah di situ, ada ibadah, ada muamalah, ya, ada bidang-bidang kehidupan yang luas. Ilmu juga kan amat sangat luas. Ada ilmu-ilmu agama, ilmu fardu ain, tapi ada ilmu fardu kifayah. Nah, itulah baru kita akan merumuskan, memetakan. Kalau memang ya kebutuhan akan ilmu adalah mendesak, maka ilmulah yang paling utama. Imam Nawawi mengatakan bahwa keutamaan sesuatu itu tergantung keadaan atau kebutuhan atau kepemilikannya. Kalau dia orang yang berilmu, maka yang paling utama adalah dengan ilmunya. Kalau dia yang punya kewenangan, maka yang paling utama dengan kewenangannya, kebijakannya. Kalau dia seorang yang sedang menuntut ilmu, maka yang paling utama adalah dengan ilmunya. Atas dasar itu sebetulnya tidak ada ya antara ilmu dan agama itu kan tidak bertentangan, tidak bertentangan. Ilmu punya garisnya sendiri, punya alurnya, punya tracknya. Agama pula ada tracknya. Ibarat kereta, ya itulah. Bisa jadi ada Argobomo yang lewat, maka yang kereta ekonomi ngalah. Tapi kan tidak selalu sesuai dengan jadwalnya. Bisa jadi kereta ekonomi lebih jalan duluan. Dia berangkat jam 5 pagi. Argo Bromo baru jam 8. Kalau ketemu memang akan ngalah itu kereta ekonomi. Tapi kalau tidak ketemu, ya ekonomi duluan nyampe. Jadi dalam konteks ini betul tadi yang teman-teman sampaikan, ada yang mengatakan ilmu dulu, ada yang mengatakan agama dulu. Tapi ini bukan konsep dulu mendahului, tidak ada ya. Karena ketika kita membaca ayat pertama Iqra, itu kan bukan ansih ilmu. Ya, ketika kemudian bahwa Allah perintahkan kita beribadah, itu kan bukan ansih agama. Karena beribadah pasti pakai ilmu, nggak ada ibadah yang tanpa ilmu. Berilmu pun tujuannya adalah untuk beribadah. Semua kita ini bermajelis ilmu tujuannya kan untuk ibadah. Maka
Yang memungkinkan adalah kita melakukan tadi yang Mas Salman, kolaborasi, sinergi. Namun pada beberapa keadaan mungkin sesuai dengan kemampuan kita, keterbatasan waktu kita, sesuai dengan kebutuhan, bisa jadi ilmu lebih dahulu daripada agama. Namun pada waktu yang lain bisa jadi agama dulu daripada ilmu. Nah, sekarang kita bawa ke masa kini. Kalau masa kini, apakah agama atau ilmu? Sesungguhnya di masa sekarang ilmu sudah sangat luas. Dan ilmu sudah merambah ke handphone kita. Sudah merambah ke berbagai lini. Jadi nggak ada orang yang tidak berilmu. Sekarang orang tidak berilmu. Kalau ilmu difahami sangat luas. Maka agamalah yang sesungguhnya sekarang harus mengendalikan, memegang peran penting. Tanpa agama selesai ini. Karena ilmu sudah sangat banyak. Mungkin bahasa kitanya udah mentok ilmu itu. Tapi agama kan nggak pernah mentok. Bayangkan, manusia yang pinter itu banyak sekali. Manusia yang berilmu, berpengetahuan amat sangat banyak. Tapi kenapa terjadi masih kerusuhan, terjadi kejahatan. Bahkan yang berilmu pun berbuat jahat. Kenapa? Harusnya yang berilmu kan tidak mungkin berbuat jahat. Tapi yang melakukan kejahatan orang berpengetahuan. Disitulah kalau tatarannya sekarang agama amat sangat dibutuhkan. Karena ilmu sudah amat sangat maju, teknologi sudah sangat canggih. Namun manakala ilmu tanpa agama terjadilah seperti sekarang ini, disitulah agama sesungguhnya amat sangat berperan. Baik di bidang ekonomi, di bidang sosial, apalagi di bidang yang lebih tinggi lagi, pemerintahan. Dan agama memang bertugas membimbing. Jadi ini bukan kalau agama lebih dahulu itu bahwa ilmu dikesampingkan, tidak. Tapi memang ada kebutuhan yang mendesak. Sama dengan kita mau makan dulu apa minum dulu. Bukan ketika makan kita tidak butuh minum, bukan ketika minum kita tidak butuh makan. Tapi saat itu memang kita minum dulu. Saat itu kita makan dulu. Jadi ketika mendahulukan salah satu itu bukan berarti tidak mengambil penting yang lain atau menafikan. Tidak, tapi secara bersama kita perkuat ilmu kita dan kita perkuat agama kita. Insya Allah agama dan ilmu inilah penerang. Tadi sudah disampaikan beberapa keutamaan dari agama dan ilmu. Memang sedikit ini ada yang menarik tadi bahwa ilmu itu dapat menghilangkan penyakit ya. Ilmu itu dapat memberikan solusi terhadap penyakit. Tadi menarik ya. Itu penyakitnya penyakit apa dulu ya? Karena ada penyakit yang nggak ada ilmunya katanya. Jadi ilmu manusia itu sudah mentok dengan penyakit. Harusnya kalau ilmu itu canggih, COVID itu tidak ada. Tapi kenapa ada? Dan prediksinya para ilmuwan, COVID itu atau virus ini nggak berakhir setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Wallahu a'lam. Bagaimana ilmu itu canggih, tapi menghadapi virus corona angkat tangan. Maka di sini agamalah yang bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang paling kuat terhadap virus. Karena orang yang kuat agamanya, dia akan baik menghadapi virus. Bukan menyelesaikan, tapi baik. Kalaupun Allah takdirkan wafat, ya wafatnya baik. Kalau Allah takdirkan hidup, hidupnya baik. Tapi kalau tanpa agama, nggak usah pakai virus juga buruk. Ada virus juga buruk. Nggak ada virus juga sama-sama buruk. Begitulah sedikit catatannya dari teman-teman tadi yang sudah membahas tentang antara ilmu dan agama. Di sini filsafat ilmu itu kan berarti filosofi ya, hakikat dari sebuah ilmu adalah untuk menguatkan agama. Dan agama itu pasti menjunjung tinggi ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Talabul ilmi faridah. Majelis ilmu juga dinaungi malaikat. Jadi peran agama itu adalah mengangkat ilmu, menjunjung tinggi ilmu, menghargai ilmu. Peran ilmu menjaga agama. Untuk apa ilmu kalau agamanya malah keleleran? Untuk apa ilmu kalau agamanya malah diabaikan? Sejak awal Iqra, tadi Mas Chandra, betul, Iqra bismi. Jadi tujuan Iqra itu adalah untuk menjunjung agama. Karena khawatir kalau Iqra tidak menjunjung agama, ya sudah yang terjadi seperti yang terjadi ini.
Atau agama tidak menjunjung ilmu, bahaya juga. Suatu saat orang beragama tanpa ilmu, semau gue, tidak bisa juga. Maka antara keduanya saling menguatkan, saling memberikan peran dan kontribusi, namun secara ijtihadi pada saat tertentu orang bisa jadi mendahulukan ilmu, pada saat yang lain bisa jadi kita lebih memprioritaskan agama, namun ada alasan, ada argumentasi, ada dalil yang dibenarkan. Demikian teman-teman, terima kasih semuanya sudah berdiskusi. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Iya. Gimana Mbak Zen? Oke. Ya karena masih di kantor ya memang harus pakai masker sekarang. Lagi tinggi-tingginya. Astagfirullah. Ya, kalau yang nggak pakai masker ketahuan di rumah. Ya, Ustaz. Malah sekarang dihimbau maskernya ganda ya, seperti kunci ganda. Jadi ternyata kunci aja harus ganda, masker juga harus ganda. Mungkin nanti triple. Jadi ada masker kain dan padahal ada justru malah kurang oksigen, Ustaz, kalau menurut saya. Sesak napas yang ada. Nah, Mbak Sesak Siti napas ini yang antara ada. ilmu dan agama ini gimana coba? Antara ilmu dan agama itu. Masih mending kalau di aktivitas umum. Ini orang yang masih bertanya itu antara agama dan ilmu, sholat. Sholat pakai masker. Nah, itu antara ilmu dan agama. Sholat berjarak antara ilmu dan agama. Nah, ini yang repot coba. Sholat berjarak ada yang mengatakan tidak sah. Berarti dia bahas agama kan. Ini ilmunya tidak tepat. Berarti dia bahas ilmu. Pakai masker juga yang ngapain? Dia bahas agama atau bahas ilmu? Harusnya tidak demikian. Agama itu ya memang menjunjung tinggi ilmu. Yaitu apa? Fasalu ahla dzikri. Kita tentu manut. Kenapa? Karena ada landasan ilmiah yang dilakukan oleh para ulama. Kalau ulamanya agama, ya bicara agama. Kalau ilmuwan, bicara ilmu. Kalau dia ahli titik-titik, ya bicaranya di ahli itu. Yang masalah kan mereka yang tidak ahli bicara tentang yang bukan ahlinya, itu pasti masalah. Tidak ngerti agama, bicara agama. Tidak ngerti yang lain, bicara yang lain. Nah, itu juga menjadi kontraproduktif. Memang sulit mempertemukan terus terang. Di prakteknya gimana sih supaya ilmu dan agama berjalan seiringan? Nggak usah jauh-jauh tadi ya. Ini nanti kita Idul Adha 20 Juli. Kalau 20 Juli, kalau Bapak berharap 21 Juli lah Idul Adhanya. Berarti kalau 21 udah selesai PPKM. Tapi kalau 20 masih PPKM. Nah, itu bagaimana ilmu dan agama coba teman-teman. Gimana Mbak Siti? Berat. Pilih mana Mbak Siti Daryani? Pilih agama atau pilih ilmu? Pilih kalau saya atau pilih di rumah? Kan nggak mungkin sholat Idul Adha di rumah ya. Ya makanya pilih yang mana itu. Tapi kalau di tempat saya, alhamdulillah Ustadz, sholat mah masih, maksudnya kayak sholat Jumat juga masih gitu, nggak apa namanya, di masjid samping rumah itu PKM-nya nggak terlalu DKM-nya nggak terlalu memusingkan PKM-nya gitu. Mereka disuruh udah sholat, orang justru orang sehat aja males ke masjid, apalagi orang sakit katanya gitu. Orang sehat aja pada malas ke masjid. Maksudnya orang sakit ke masjid kan kalau secara logika kata dia gitu. Orang sehat aja pada malas ke masjid, apalagi orang yang lagi sakit nggak pada mau kan ke masjid. Ngapain masjid ditutup gitu. Jadi mereka DKM di sini alhamdulillah masih ini, cuma ini aja Ustadz. Ya mungkin emang di sini lagi ramainya banyak yang meninggal tapi bukan COVID gitu. Tapi orang malah males ngurus, bukannya males ya, mereka ada ragu untuk ngurusin gitu Ustaz. Saya tadi sampai sempat ada kasus nih, beda kampung sih dari saya gitu. Dia datang ke rumah gitu kan. Kebetulan kan saya aktif di Basnas. Dia bilang,
Bu, minta tolong ada nggak yang buat mandiin janais, ngurusin janaisnya gitu. Karena dari Basnas, ya dari Basnas kan ada. Nah kebetulan saya Ustadz dari sekolah lagi vaksin nih gitu kan. Saya telepon orang Basnas, pas banget. Ya mungkin karena dadakan nggak bisa juga ya Ustadz. Pas juga tim Basnas kebetulan semuanya lagi ngurus jenazah COVID. Jadi mereka lagi di lorotan semua tuh, itu mobil sama tim lagi di sana semua gitu. Akhirnya saya by phone aja, coba cari Ustadz yang di deket situ. Saya bilangin, kalau perlu kamu marah-marah, bilangin mandiin, sholatin jenazah itu fardu kifayah. Kalau sampai itu nggak disolatin, Ustadz Pak RT sama Ustadz itu satu kampung dosa semua gitu. Akhirnya mungkin karena dia awalnya nggak paham gitu kan, akhirnya didatengin ke RT RW-nya, dimarah-marahin gitu, maksudnya dia marah gitu. Masa ini benar-benar Ustadz nggak ada yang datang Ustadz, padahal dia sakitnya karena udah tua dan meninggal biasa gitu. Jadi kan kata saya, Masya Allah ini Mbak, ternyata memang ilmu dan agama itu harus sejalan Ustadz. Bener yang Ustadz bilang, kalau kita paham agama, paham ilmu, tapi nggak paham agama, ya kayak gitu jadinya. Mereka, oh iya ini ada yang meninggal, mereka suruhnya jaga jarak, mungkin berdasarkan ilmunya jaga jarak, tapi berdasarkan agamanya, padahal kan itu fardu kifayah, wajib disolatkan gitu. Nah, itu sampai seperti itu gitu, maksudnya kekacauannya tuh sampai ada orang meninggal nggak, dan satu kampung itu malah nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang, kan itu kayaknya kebangetan ya, maksudnya mungkin kalau di pelosok yang warga kampungnya ibaratnya cuma 1-2 dan pahamnya mungkin beda gitu ya, maksudnya muslimnya minim gitu, oke lah bisa di ini gitu kan. Ini yang di Jakarta yang minim dan rumahnya deket masjid, deket musola dan masjid gitu, ada sampai nggak mau nyolatin gitu loh. Terus saya bilang, itu Ustadz belajar ngajinya di mana? Saya bilang kayak gitu Ustadz. Jadi yang bikin kacaunya tuh ya memang harus seimbang antara ilmu dan agama gitu. Iya betul Mbak Siti. Ini kan pengalaman ya di lapangan. Memang demikian. Ya. Jadi tidak boleh kita menafikan. Jadi ketika mendahulukan agama itu tidak berarti kita menghilangkan ilmu. Ketika mendahulukan ilmu bukan berarti kita menghilangkan agama. Tapi manalah nanti menjadi prioritas. Kalau itu wajib ya pasti harus dijalankan. Tapi kalau itu sunnah, kayak Idul Adha kan sunnah istilahnya ya, masih ada lah. Secara hukumnya masih ringan gitu ya. Tapi kalau tadi kan fardu kifayah ya tadi ya, prinsip gitu ya, tidak bisa tidak. Namun dengan tata cara yang bisa disampaikan secara baik. Ya tidak mungkin kan tidak ada yang ngurus gitu ya, membiarkan. Berarti kita sudah membiarkan agama tidak dijalankan. Atas dasar ilmu yang ilmunya tidak kokoh gitu ya, ilmunya tidak komprehensif. Bukan tidak boleh, tapi kan melihat keadaan dan mempraktekkan dengan praktek yang dituntut. Kan. Artinya beda lah gitu ya. Tetap mengenakan masker misalnya, atau ya beberapa orang saja yang hadir itu kan bagian dari tetap menjaga, mengamalkan agama, tapi juga menjaga dan mengamalkan ilmu. Bagus itu contohnya, sangat real di tengah-tengah masyarakat. Makanya fatwa MUI kan tidak mengikat ya dalam tanda kutip. Kita lihat zonaisasi tetap aja berlaku ya. Dan MUI juga meminta agar itu dipatuhi. Maksudnya kalau zonanya ya kayak di kampung ya nggak ada masalah. Yang masjid-masjid gede itu yang masalah kan. Yang orangnya nggak tahu dari mana datangnya hilir mudik. Ya. Kalau di komplek kan ya orangnya orang itu saja. Kemudian juga apa ya? Ya kalau dia merasa sakit dia nggak mungkin datang ke masjid kan gitu. Kalau maksudnya kalau dalam satu komplek itu dia merasa diri dia sakit gitu, pasti dia nggak ke masjid gitu. Tapi kan mungkin kalau yang Ustadz bilang di jalan raya mau orang sakit mau orang apa kan masuk aja ke dalam masjid gitu sih Ustadz. Kalau di sini alhamdulillahnya. Ya kalau di jalan kan yang nyuri aja datang. Oh. Yang cuman mampir ke toilet aja, ada yang cuma mampir ke toilet, habis itu ya udah keluar dia, karena memang toilet gratis itu masjid kan. Ada yang ngaup doang bahasa kita yang ngaup, ngaso, ada juga ngaso. Ngaso. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang lain teman-teman?
Ini Ini pertemuan ke-13 loh. Jadi Iya. pekan depan yang terakhir. Ya Mas Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan kalau berbicara seputar ilmu pada saat ini, tentu banyak nilai-nilai agama wahyu yang sudah terbuktikan ya Sat ya. Karena tentunya nilai ilmiah pada saat ini yang luar biasa, perkembangan teknologi yang luar biasa. Bahkan yang pernah saya dengar, hampir 80% tuh memang faktanya terlihat betul. Maksudnya ilmunya sudah mulai tampak. Yang salah satunya bahwasanya ada sungai di bawah lautan, dan itu sudah terbukti pada saat ini. Sedangkan yang 20% itu lebih kepada hal-hal yang ukhrawi sifatnya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, ini kan secara logis gitu ya, secara mendasar, kalau kita memiliki penasaran gitu, filsafat tadi yang atas keraguan, terus kita berpikir tafakur, kemudian ta'akul, yang nantinya kita kan pengen membuktikan gitu. Nah, itu kan mungkin bagi orang-orang asing ya, terutama mereka yang orang-orang kafir gitu, kalau mereka berpikir gitu ya, itu kan bahwasanya nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam ini sudah hampir sebagian besar terbuktikan gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, mengapa mereka mengcover dirinya gitu ya? Sedangkan apakah ini memang tergantung hidayah dari Allah ya, atau bagaimana gitu, Zat? Karena sedangkan kalau mereka memang berpikir gitu, menggunakan akal mereka atau mencari informasi lah pada saat ini, itu udah jelas banget, udah gambling ya tentang ilmiahnya, tentang keilmuan kebenaran dari Al-Quran itu sendiri. Makasih, Sat. Ya, Nabi sangat menekankan tentang tujuan sebuah aktivitas, termasuk aktivitas berilmu. Kan ada tujuannya. Bahkan dikatakan siapa yang mencari ilmu hanya untuk gitu ya berbangga-bangga atau membodohi orang-orang bodoh atau untuk dikatakan dia hebat, nah, kan ada ancamannya. Nah, mereka itu memang mendalami atau menggali, mengkaji itu memang ansih hanya untuk ilmu. Tidak ada nilai agama memang. Jadi tidak ada nilai pengabdian. Itulah yang kurang dari para ilmuwan misalnya. Padahal sudah terbukti bahwa apa yang dikatakan oleh Allah atau dikatakan oleh Nabi itu terbukti secara ilmiah. Dapat diakui secara ilmu pengetahuan. Ini kan harusnya menambah ya, keimanan atau menambah minimal ya kepercayaan kepada Allah gitu ya. Adanya Tuhan yang mencipta, yang mengatur dan sejenisnya. Tapi begitulah, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazad minallahi illa bu'da. Ada kaidah, memang keilmuan ansih itu berbahaya jika tidak ditopang oleh agama, tidak ditopang oleh ibadah. Maka ia akan semakin jauh dari Tuhan. Jadi semakin berilmu harusnya semakin dekat. Tapi akhirnya semakin jauh. Semakin ateis, semakin liberal, semakin tidak mengakui agama, saking keblingernya gitu ya. Dan memang itu ada di lapangan. Jangankan maaf ilmuwan yang ilmuwan yang muslim juga ada nggak yang semakin tinggi gitu ya dalam tanda kutip capaian ilmu pengetahuannya semakin jauh dari agama, ada nggak? Ada, Ustaz. Jadi bahasa kita itulah justru motivasi karenanya. Motivasi nawaitu kita berilmu itu apa? Itulah yang ditekankan oleh Nabi. Kalau sekedar ilmu ansih, ujungnya nggak ada. Sama dengan kita bekerja. Kalau ansih bekerja, tidak ada nawaitu ibadah, ya tidak dapat pahala. Rugi kita capek-capek. Maka innamal a'malu binniyat. Memahami itu tidak ada. Kayak orang kerja pagi pulang malam nggak ada nawaitu, ya rugi. Dapat si dunia ya dapat. Orang menggali ilmu dapat ilmu. Tapi nggak dapat yang satu yang bernama agama atau tidak. Yang kedua memang ini persoalan panjang ya. Artinya dari dulu sejarah ilmu itu, ilmu yang lain itu memang dimiliki oleh mereka yang tidak beragama dalam tanda kutip. Ya, penemu coba. Itu penemu listrik itu kalau dia beragama, beriman, pahalanya jariah banget gitu. Ini penemu teknologi kita ini. Ya, kita bisa ngaji, bisa ini. Bayangkan kalau seandainya, tapi ini kan kalau. Ya. Itu udah jariah kemana-mana itu. Nggak berhenti. Disitulah ada pandangan memang mereka ya menafikan agama karena terlalu semangat dengan ilmu. Untuk itu tadi kan ya kita sepakat ilmu dan agama itu satu kesatuan. Nggak bisa dipisah. Meskipun pada satu saat mungkin agama yang lebih ditingkatkan. Karena kebutuhan, karena keadaan atau ilmu. Tapi pada satu keadaan yang normal, semuanya harus dijalankan.
Ya. Nabi kan begitu. Makanya tidak hanya wa yu'allim, tapi ya yatlu alaihim wa yuzakkihim. Tidak hanya untuk ilmu, tapi ada membersihkan hati, membersihkan jiwa. Ada membacakan ayat-ayat Allah, itu agamanya. Tapi nanti wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam. Seimbanglah tadi. Prioritas kita adalah seimbang. Nah, dan di situ dalam tanda kutip inilah fatalism, ya, ilmu yang fatal adalah manakala ilmu itu tidak membawa manusia kepada kesejahteraan lahiriah dan batiniah, tapi malah membawa manusia pada kesengsaraan lahiriah dan batiniah. Dunianya nggak jelas, ya, ada yang keblinger gitu, enaknya, dan ada pula yang berlebih-lebihan juga salah. Disitulah keseimbangan itu adalah kaidah yang tepat untuk kita dapat menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, juga kita menjalankan ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam. Begitu Mas Salman. Baik, Zat. Makasih, Zat. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, cukup. Pak Kun nggak ada? Udah sehat belum, Pak Kun? Masih kurang sehat, Zat. Masya Allah. Tapi nggak isoman. Mas Ilyas, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Rumahnya bagus banget, Mas Ilyas. Alhamdulillah. Insya Allah lagi di apartemennya. Iya. Ini saya gini ya kemarin tuh ngobrol. Iya ya. Kalau kita bikin background yang indah, itu kan kita termotivasi. Ini background dunia. Bagaimana kalau backgroundnya surga? Cuman kan nggak bisa di yang kayak gitu aja masih kan demen banget gitu ya. Melihatnya. Pokoknya enak banget ya. Coba kalau di picture profile itu adalah surga gitu ya. Waduh, bidadari, ada 50. Ya kemudian hasilnya, wah. Jadi ada teman, coba dibayangkan itu ya. Ya, backgroundnya itu betul-betul background surga. Itu nggak kalah. Padahal cuma background loh, tapi mempengaruhi kan. Apalagi kenyataannya, subhanallah. Itulah keagungan surga Allah. Insya Allah kita semuanya ya terus beramal untuk meraih surga. Tidak hanya backgroundnya, tapi betul-betul kita merasakan nikmatnya surga. Amin ya rabbal alamin. Nanti minggu depan masih ada satu kali pertemuan lagi, Sat. Ya, sekali pertemuan lagi. Makalah masih ada, Mas? Masih ada satu kelompok lagi, Sat. Oke, alhamdulillah. Jadi insya Allah pekan depan adalah perkuliahan terakhir, karena berikutnya off class pertemuan ke-15, kemudian pertemuan 16 adalah UAS. Berarti mungkin UASnya setelah Idul Adha. Tapi tetap masih online UASnya. Meskipun berakhir PPKM kan belum berakhir virusnya. Dan mungkin bisa nambah, bisa memperpanjang lagi, kita tidak tahu. Kalau bagus masyarakatnya mudah-mudahan selesai. Tapi kalau masih nggak bagus ya, wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, terima kasih semua atas kehadirannya, atas atensinya di majelis ini. Tetap nawaitu kita menuntut ilmu, tapi dalam rangka menguatkan agama kita ya. Dan agama ini lemah kalau nggak ada ilmu. Seperti ilmu juga lemah. Ilmu itu rapuh tanpa agama. Sama dengan kita lah. Suami tanpa istri lemah juga. Istri tanpa suami lemah juga. Ya, anak tanpa orang tua lemah. Orang tua tanpa anak lemah juga. Tanpa ilmu lemah. Ilmu tanpa harta lemah juga. Jadi dalam agama itu ya sempurna, lengkap semuanya. Jangan mau cuman salah satunya. Tapi kita menginginkan semuanya, hanya tentu bertahap ya. Bertahap itu penting karena itu adalah pola dakwah Nabi secara bertahap. Satu, bertahap terus sampai insya Allah kita menuju kesempurnaan yang diinginkan. Demikian, terima kasih semuanya sekali lagi. Tetap jaga kesehatan, tapi amalkan agama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemakalah belum ditutup ya Mbak Zahra? Iya. Oke, langsung kita tutup aja ya teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan
makalah kami. Semoga yang kita bahas, yang kita diskusikan bisa menambah wawasan kita semua. Amin. Kami dari kelompok 10 izin mengundur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemakala ya. Pemakala tunggal ini atau ada sama siapa? Sama Nur Aini, Ustadz. Aini, Ustaz. Ainani. Ada. Ada, Ustadz. Oh. Nur Aini lagi. Oh, sama-sama Aini ya. Yang satu Nur, yang satu Zahra. Yang satu bunga, yang satu cahaya. Sama aja. Ya Allah. Bunga itu bercahaya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sampai ketemu. Makasih Mbak Siska, ya, Mbak Zen, Mbak Nur Aini, Mas Ilyas, Pak Kun semuanya, Mas Salman terutama, ya, teman-teman yang lain yang satu persatu. Ada Mbak Nisa, ada Mas Sofyan lagi di pantai. Mas Ibnu lagi nggak tahu ngapain tuh Mas Ibnu, duduk, ya Allah kasihan ya. Mbak Monika lagi menyiapkan apa? Terima kasih. Iya Ustaz, lagi di jalan Ustaz. Oh, lagi sholat ya udah. Ya, makasih Ustaz. Sholat apa? Di jalan. Oh lagi di jalan. Di jalan, di pinggir jalan. Jangan. Terima kasih Ustaz. Ya, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.